أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah dan muslim yang beriman, sejatinya dalam sholat manusia wajib membaca surah Al-Fatihah yang dibaca dalam sholat 5 waktu atau sholat maktubah. Hal ini merupakan yang paling utama dalam hal ibadah dan taqarruban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Fatihah merupakan rukun sholat yang wajib dibaca dalam hal sholat apapun, baik sholat fardu atau sholat sunnah, baik sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah, atau sejenis sholat sunnah yang lain. Dikarenakan ketentuan rukun tersebut, maka setiap mukmin yang tidak membaca surah Al-Fatihah tersebut sudah belum tentu sholatnya batal atau tidak sah. Menilik sebuah tafsir yang masyhur di kalangan ulama bahwa cerita menarik mengenai upaya iblis untuk melemahkan manusia dalam hal mengucapkan Fatihah. Ibadah sendiri adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini biasanya berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Ibadah itu ada yang tampak atau zahir, atau ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu bisa dilihat dari perintah dan juga larangan-larangannya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah beserta para rasulnya. Surat Al-Fatihah mengandung intisari ketiga macam tauhid atau tauhid rububiyah. Di dalam penggalan ayat Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberi rizki kepada manusia, dan hal lain. Basmalah sendiri adalah ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah-surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah atau ahli fuqaha, atau lebih masyhur dikenal dengan ahli fikih di Madinah, di Basrah, di Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan para pengikut setianya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam hal sholat, baik Imam Malik tidak membacanya atau sama sekali. Surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka dalam Al-Quran. Asbabun nuzul surah Al-Fatihah sendiri dapat dipahami dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang surah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW bahwa surah Al-Fatihah turun di Makkah dari perbendaharaan di bawah arsy yang mempunyai makna yang sangat mendalam tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah, keagungannya, serta petunjuk bagi umat manusia untuk mengikuti jalan yang lurus. Tafsir Jalalain memberikan penjelasan yang sederhana namun padat tentang setiap ayat dalam surah ini, membantu umat Islam memahami, menghayati kandungan surah Al-Fatihah dalam hal ibadah sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pemahaman ini diharapkan setiap muslim yang beriman dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya yang termaktub dalam surah Al-Quran atau Al-Hadis. Basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah di Mekkah dan di Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara yang sangat keras atau jahar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah di Mekkah ataupun di Kufah. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan ibadah sholat fardu atau ibadah sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surah yang paling agung yang termaktub dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda lagi, surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Masani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam solat, serta Al-Quranul Karim yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah, yakni Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.
Artinya, Allah adalah zat yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut dengan alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya, sehingga semua alam itu pasti akan fana atau rusak. Lafal al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal berilmu atas yang lainnya. Dalam Islam, iblis merupakan musuh yang harus diwaspadai dan harus dijauhi oleh kalangan umat muslim. Iblis dan para koroninya menjadi contoh bagi manusia untuk tidak sombong dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Rabb yang menguasai subuh sampai waktu malam, dari kejahatan-kejahatan makhluknya yang sangat dengki, dan dari kejahatan syaitan yang apabila dia bernafas, dia menggodaku. Quran Surah Al-Falaq. Adapun jalannya orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh kalimat berikutnya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang Kristen. Hanya saja Allah lah yang maha mengetahui dan hanya kepadanya dikembalikan segala sesuatu. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang sangatlah istimewa. Surah Al-Fatihah juga diturunkan langsung dari Arsy oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa bersejarah turunnya surah Al-Fatihah tersebut diabadikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya berbunyi sebagai berikut: berimanlah kamu kepada kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil, serta apa saja yang dibawa oleh para nabi-nabi Tuhan mereka. Kitab Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quranul Karim itu adalah pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Segala sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran, sedangkan surah Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy melalui Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, surah Al-Fatihah juga disebut sebagai As'abul Masani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kesaksikan Ibnul Qayyim tersebut diabadikan dalam kitab Ad-Da'a wad-Dawa. Ulama sekelas Bahauddin Nur Salim memberikan penuturan unik tentang turunnya surah Al-Fatihah yang begitu dramatis, bahwa ketika turun, iblis begitu kesakitan dan terkapar serta tak berdaya. Diceritakan di dalam kitab Abwaabul Farad karangan Syahid Muhammad Al-Alawi dan juga kutipan dari beberapa kitab lainnya yang sangat masyhur di kalangan ulama, bahwa ketika surah Al-Fatihah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, iblis terbaring kesakitan sehingga para anak buahnya selalu mengunjunginya siang dan juga malam. Setan-setan begitu penasaran, ada apa gerangan rajanya mengalami hal demikian. Ketika para setan sedang menjenguk iblis, iblis berkata, kalian tidak usah jenguk saya mendatangkan segala obat atau hal penawar lainnya. Saya ini bukan sakit fisik, tetapi saya sakit karena turun sebuah surah yang ketika surah-surah itu dilafazkan atau dibacakan, pasti akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia wajib masuk neraka, dan sekarang mereka punya tamengnya, yaitu surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan iblis dan setan supaya cita-cita tersebut tetap berjalan dan sukses di alam dunia? Iblis berkata, kita bikin mereka manusia lupa sehingga mereka tidak bisa membaca lagi surah Al-Fatihah, karena ketika mereka membacanya kita pasti lupa atau pasti kalah. Iblis yang geram, dan dalam kegeramannya ia sampai jatuh sakit karena turunnya surah Al-Fatihah tersebut yang ditradisikan dan dibaca dalam hal-hal kebaikan. Menurut iblis, dengan dibacanya surah Al-Fatihah tersebut otomatis mengurangi ajakan manusia untuk mengikuti iblis. Iblis berupaya menggoda dan menghindari manusia untuk membuat lupa membaca surah Al-Fatihah karena akan mengurangi sifat keiblisannya. Dalam hal menyesatkan umat manusia dan semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, iblis pernah menangis 4 kali dalam sejarah penciptaannya. Menangisnya iblis tersebut disebabkan oleh keputusan dan peristiwa-peristiwa yang menimpanya, dan inilah alasannya. Pertama, ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam surga. Ketika iblis tidak lagi patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, iblis membangkang dan mempertanyakan mengapa ia harus sujud kepada Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Sedangkan iblis sebagai jin tercipta dari api yang sangat membara. Karena kemarahan dan keangkuhan iblis,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya dan mengusirnya dari alam surga. Kedua, ketika diusir dari surga langit, ketika iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak sujud kepada Adam alaihissalam, iblis dikutuk beserta para kerabatnya serta para familinya. Ketiga, ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhiruz zaman. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, iblis menangis karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman akan menjadi sosok yang paling mulia, yang paling agung di antara manusia, dan akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Sebagai surah Al-Fatihah atau sebagai umul kitab, sesungguhnya ada tabi'in yang bernama Ubaid bin Umar. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya di Mekah ada seorang iblis yang membanggakan dirinya dan berkata bahwa dia telah mengetahui doa yang lebih baik dari doamu." Kemudian Rasulullah SAW atas izin Allah mengajarkan sebuah surah Al-Fatihah kepadanya. Kemudian Ubaid bin Umar mendatangi iblis tersebut dan berkata, "Wahai makhluk Allah, apakah kamu benar-benar telah mengetahui doa-doa yang lebih baik dari doa Nabi Muhammad SAW?" Lalu iblis tersebut menjawab, "Iya, saya telah mengetahuinya." Kemudian Ubaid bin Umar mengajarkan surah Al-Fatihah dan iblis tersebut menangis dan berkata, "Sesungguhnya saya telah diberikan doa yang lebih baik dari doa-doa saya." Dari uraian singkat ini, semoga sahabat muslim semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari oleh sifat riya, ujub, sum'ah, dan lain-lain, sehingga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tonton dan update video terbaru dari kanal Muslim Viewers ini untuk mendapatkan info terbaru seputar ruang Islam yang mungkin dan jarang Anda ketahui. Silakan sukai dan subscribe serta bagikan video penuh makna ini kepada rekan dan kolega Anda tercinta. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.